Mengejutkan, ada pungli di Rutan Merah Putih KPK. Angkanya tak main-main, 4 miliar rupiah. Kok bisa lembaga yang harusnya bebas perilaku korup malah jadi ladang korupsi? Ada apa di balik jeruji besi Rutan KPK? Saya akan mencari jawabnya. Yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di Rutan KPK. Itu sejumlah 4M. Kita masuk ke dalam Rutan KPK. Itu ada CCTV. Ini juga CCTV di atas kita. Kita coba masuk ke dalam Rutan KPK, tempat yang paling ditakuti oleh para koruptor. Pak, ada keperluan Pak? Saya Yonatan, udah dapat izin dari Karutan. Silakan. Saya pakai sandal Rutan KPK. Kita coba masuk. Iya, Di dalam silakan. seperti apa? Nah, ini dia ruang tatap mukanya ya. Jadi tahanan akan keluar dari mana? Ini adalah area terbatas, jadi dari sini. Tahanan berada di balik ini. Tapi diagendakan misalnya sebulan sekali kita harus sidak, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Bahkan lebih sering dari itu. Sering ditemukan barang-barang yang tadi terlarang itu. Ya. Ada juga komentar yang muncul di luar. Kasus ini terjadi karena para pegawai KPK kehilangan figur berintegritas dari pimpinan. Apa tanggapan Anda soal itu? Kalau itu aja is too much, too expensive. Ada kecurigaan apa dari Anda yang mungkin terjadi di dalam sana sampai menghasilkan 4 miliar itu? Saya khawatirin ada kaitannya dengan bisnis proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini adalah Rutan Gedung Merah Putih KPK, tempat yang paling ditakuti oleh para koruptor. Namun sayang, belakangan Rutan KPK ini menjadi perbincangan kala Dewas KPK menemukan adanya pungli di Rutan KPK ini. Angkanya 4 miliar rupiah. Pungutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di Rutan KPK. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan Maret 2022, itu sejumlah 4M. Ironis, lembaga yang bertugas memberantas korupsi malah jadi tempat perilaku korup bertumbuh subur. Atas kejadian ini KPK meminta maaf dan membentuk tim khusus untuk mengusut kejadian ini. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut dugaan pungli yang terjadi terkait dengan penyelundupan uang dan juga alat telekomunikasi. Para pegawai yang diduga terlibat dalam pungli ini sudah dinonjobkan untuk mempermudah proses penyelidikan dan juga penyidikan dugaan pungli ini. Bahwa rutan itu adalah tempat yang terbatas. Terbatas apa? Terbatas tentang komunikasi, terbatas tentang fasilitas dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, yang mestinya tidak boleh bawa duit, tapi untuk memasukkan duit itu butuh duit. Atau tidak boleh berkomunikasi, untuk kemudian butuh komunikasi, alat komunikasi masuk itu butuh duit. Di sekitar itulah pungutan-pungutan liar itu terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara. Ia meminta kasus ini dibuka ke publik. Ya bagus lah. Bagus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik dan sudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Komisi 3 DPR juga menyoroti hal ini. Selain meminta kasus ini diusut tuntas, Komisi 3 DPR juga memungkinkan akan memanggil para pimpinan lembaga anti rasuah ini. Harus ditindak ya, baik dalam konteks kedinasan maupun secara hukum. Kita tunggu saja. Jadi saya pikir ini tidak
jangan ya sampai mencoreng kerja KPK yang sudah bagus selama ini. Hanya dalam kurun waktu 4 bulan, saudara, Desember 2021 hingga Maret 2022, pungli ini diduga bernilai 4 miliar rupiah. Bahkan oleh Dewas disebut angkanya bisa saja lebih. Benarkah pungli ini hanya terkait dengan 2 hal saja, penyelundupan uang dan juga alat telekomunikasi? Saya akan masuk ke dalam, saya akan melihat, saudara, seperti apa sebenarnya rutan KPK ini, seperti apa pengawasannya, kemudian juga pengamanannya, mungkinkah ada celah untuk melakukan tawar-menawar ataupun transaksi antara tahanan dengan petugas di dalam. Ikuti saya, saudara. Pungutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan di rutan KPK sejumlah 4M. Kami akan membagi 2 klaster tindak pidana korupsi. Tadi sudah dilakukan penyelidikan. Ada klaster insan KPK lainnya yang diduga melanggar disiplin. Selamat pagi, apa kabar Pak Yonatan? Sehat selalu? Selamat pagi Ibu Nilo, apa Sehat? kabar? Sehat. Sehat. Mas Ali sehat juga. Apa kabar? Cerah sekali ini, meskipun diterpa isu yang tidak sedap, tetap cerah ya, tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Jadi karena rutan ini lagi jadi pembicaraan, ada pungli dengan angka yang besar sekali, jadi banyak publik bertanya-tanya, seperti apa sih rutan KPK ini? Potensi main mata itu benar, besar peluangnya terjadi di sini. Jadi saya boleh nanya-nanya sambil lihat-lihat, boleh ya? Boleh. Boleh ya. Baik, dipersilakan Ibu Nilo. Ini pintunya, ini pintu khusus. Jadi ini proseduralnya bahwa memang rutan KPK ini teknis otonom. Oke, teknis otonom itu maksudnya apa? Jadi begini, segala sesuatu kaitan dengan pengelolaan rutan ini, Kepala Rutan mempunyai kewenangan yang otonom karena ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ada aturan tersendiri yang diberlakukan di rutan. Oke, semua wajib mematuhi. Semua wajib Meskipun itu pimpinan KPK yang mau melihat ke dalam. wajib. Nanti mungkin Ibu Nilo bisa lihat sendiri apa yang akan dialami, prosesnya seperti apa. Kami persilakan, ini apa adanya, objektif. Silakan. Oke, jadi ini pintu khusus untuk pegawai KPK, benar ya? Karena untuk kunjungan beda lagi ya? Betul. Mohon izin, jadi bisa. Oke. Ya. Oke. Silakan. Yes. Dan ini sama dengan nanti dari pengunjung. Pengunjung tahanan, keluarganya, penasihat hukum, ini melalui jalur ini. Oke. Ini jalur kemana yang lurus ini, Pak? Ini keluar. Oh, ini keluar. Jadi ada pintu juga untuk menjaga. Oke. Jadi rekan-rekan pengamanan itu pun sudah ada di sini. Oke. Untuk memastikan tidak adanya tamu yang tidak diundang lah gitu dalam tanda kutip. Baik. Silakan. Ini dia kita masuk ke dalam rutan KPK. Jadi kalau misalnya mau berkunjung ke dalam rutan KPK itu pintunya lewat sini ya pengunjungnya? Iya, di sana. Masuk di sana. Masuk di sini dan diawasi oleh 2 ini kan dari sana. Itu ada CCTV. Dan CCTV. Ini juga CCTV di atas kita. Ini Mas Agung. Oke, Mas Agung ini adalah PNYD dari Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Pas. Karena ini memang di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya. Betul. Jadi semuanya ini harus diperiksa barangnya satu persatu ya Mas ya? Betul. Kalau terkait ini adalah layanan penitipan box. Penitipan box ya. Ini ada 2 layanan. Yang pertama layanan kunjungan badan. Yang kedua layanan penitipan box. Jadi yang penitipan itu artinya menitipkan barang milik dari penghuni rutan. Dari keluarga untuk tahanan yang ada di dalam. Oke. Dan itu benar-benar diperiksa satu persatu. Boleh dilihat tidak, diambil gambar proses pemeriksaannya itu? Boleh diambil ya? Kalau saya lihat di sini masing-masing punya box begitu ya Mas ya? Satu box dia untuk satu tahanan. Satu tahanan satu box. Jadi apapun yang dikirimkan masuk di dalam box itu. Setelah dari sini nanti ada X-ray. Oke. Jadi setiap apapun yang dibawa itu akan benar-benar dibuka satu persatu gitu Mas. Meskipun itu makanan. Ya. Karena prosedurnya seperti itu. Baik. Karena meminimalisir kemungkinan masuknya barang-barang terlarang ataupun barang-barang yang memang sudah
dikhususkan tidak boleh masuk. Kunjungan berapa kali? Kunjungan badan ataupun penitipan barang? Penitipan barang itu kita layani 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali Itu 1 di minggu. hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk kunjungan orang kita layani 1 kali dalam 1 minggu. 1 kali dalam 1 minggu ya. Berapa lama boleh bertemu? 2 jam. Durasinya 2 2 jam. jam. Jadi dari jam 10 sampai jam 12. Baik. Jadi setelah diperiksa secara fisik, kemudian dia diperiksa lagi melalui X-ray, dipastikan aman, tidak ada sesuatu dan lain hal yang tidak boleh masuk, baru boleh dikirim ke dalam tahanan ya. Oh, oke. Kunjungan badan. Ini untuk kunjungan badan. Hari ini tidak ada ya kunjungan badan, kan? Hanya seminggu sekali saja. Ini untuk mendaftar. Mendaftar saja ya. Untuk mendapatkan surat izin berkunjung. Oke. Di sini kita cek apakah sudah ada disetujui oleh penyidik atau pihak menahannya atau tidak. Oke, kalau sudah baru kita masuk saat sini. Coba boleh masuk ke dalam nggak nih? Jadi saat berkunjung itu tidak bisa ya membawa handphone, uang ke dalam. Itu sudah kita pisahkan dulu ya. Ketika barang itu masuk, ketika badan, hanya badan yang masuk. Oke. Mau makanan, minuman, apa. Tidak ada yang bisa masuk ya. Kita coba masuk ke dalam rutan KPK. Lewat sini masuknya. Ya. Kita coba masuk. Ini adalah tempat yang paling ditakuti oleh para koruptor. Sekali. Saya buka dulu nih. Pak, ada keperluan Pak? Saya Yonatan. Udah dapat izin dari Karutan saya. Iya, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Siap. Ya, izin saya masuk ke rutan. Izin ya? Oke, baik. Saya taruh ininya ya. Saya buka dulu nih. Pak, ada keperluan Pak? Saya Yonatan. Udah dapat izin dari Karutan saya. Siap. Iya, ya. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Siap. Ya, izin saya masuk ke rutan. Izin ya? Oke, baik. Saya taruh ininya ya. Oh, saya di sebelah sana. Jadi ini dipisah untuk perempuan dan laki-laki begitu. Ini ya? Oke. Tanpa terkecuali. Jadi meskipun bertugas di dalam sini, kalau masuk ke dalam sana harus Meskipun itu Karutan. meskipun itu karutan. Sama pakai sandal juga ya Pak ya? Dan ini nggak boleh Saya bawa pakai pulang. sandal rutan KPK. Khusus sandalnya. Ini adalah langkah untuk meminimalisir terjadinya Betul. potensi tadi main Betul. mata ataupun ada kenakalan gitu Iya. di pegawai di sini ya. Betul, Di rutan betul. KPK. Jadi ini sistem yang dibangun memang seperti ini kan. Kami juga akan segera evaluasi. Oke. Ya, sistem yang ada Sistem seperti yang ini. sudah sekarang ini. Betul. Kita akan dievaluasi. evaluasi. Apakah dengan sistem yang ada ini memang memungkinkan ada kesempatan kan begitu ya? Ada celah begitu. Ada celah melakukan gitu. itu ya. Betul. Oke. Gitu. Sekarang karena di sini sudah sangat ketat, kita coba masuk Iya, di boleh. dalam Silakan. akan seperti apa. Ada kekhawatiran jangan-jangan di dalam ada kamar istimewanya katanya begitu nih. Jangan-jangan itu yang diperjualbelikan. Ya, Baik, silakan. saya masuk dulu. Ya. Oh, Ini ruang tatap muka keluarga. jadi ketika dari luar sudah diperiksa masuk ke dalam sini? Tadi di luar kan sudah membawa surat izin ya Bu ya? Iya. Baik, nanti ada fotonya. Suratnya akan ditukarkan dengan ID card yang ada foto tahanan yang akan diusung. Oke, dia akan pakai ini ya, salah satunya. Dan Oke. Misalnya nomor 1 gitu. Nah, setelah itu baru boleh masuk dari baru sini. masuk dan maksimal 3 orang. Satu kunjungan, satu tahanan maksimal 3 orang dalam sekali kunjungan itu ya. Jadi ini dia tempat bertemu dengan tahanannya. Ya.
Oke. Ini tempat belajar. Ruang tatap muka. Ruang tatap muka. Ini dia ruang tatap mukanya ya. Ini kami siapkan Ini apa ini? dulu untuk kunjungan online. Oh, ketika COVID ya? Iya. Oke. Masih ada kunjungan online, Mas Agung? Untuk sementara ini masih. Oke, masih. Ini ada CCTV juga ini di sini misalnya. Ada CCTV. Itu CCTV di belakang saya, itu juga CCTV. Ini hanya satu penjaga saja di sini ya? Untuk penjaga ada 2. Ada 2. Oke. Selain itu juga kita backup oleh petugas penjagaan pengamanan di depan. Jadi ketika ramai Iya. bisa Ada masuk patroli dengan juga. berjangka. Oke. Baik. Sekarang ini di dalam rutan ini ada berapa tahanan? Dan berikutnya 30. Ada 30. Kapasitasnya berapa ini? 30. Jadi udah maksimal. Ini udah maksimal ya? Oke. Ini udah maksimal. Jadi tahanan akan keluar dari mana? Karena keluar dari sini. Dari sana ya. Oke. Area terbatas ini. Ini adalah area terbatas. Oke. Jadi dari sini masuknya, tapi tidak boleh masuk ya. Tapi kita tidak bisa masuk. Tapi tahanan berada di balik ini gitu ya. Jadi ruang tahanan ada di dalam sini. Itu mereka dalam bentuk seperti apa sih Mas? Ruang tahanan itu apakah kamar-kamar atau dalam satu ruangan ada berapa orang yang tinggal atau seperti apa? Jadi di SMP yang putih ini ada 2 blok tahanan. 2 blok tahanan. Blok tahanan, blok pria dan blok wanita. Oke. Blok pria ini ada 6 kamar dulunya. Oke. Dan 3 kamar isolasi. 4 kamar itu besar untuk 4 orang. Ada 2 kamar itu besar untuk 3 orang. Yang isolasi itu apa perbedaannya dengan kamar yang umum tadi? Jadi perlu kami jelaskan, kamar isolasi itu diperuntukkan tahanan baru yang setelah dinyatakan menjadi tersangka dari konferensi di depan, dititipkan kepada kami, itu kita melakukan isolasi selama 3 hari. Oke, kenapa diisolasi? Alasan keamanan dan kesehatan. Oke. Ketika yang bersangkutan itu membawa virus flu atau bagaimana, setidaknya bisa inkubasi. Oke, di 3 hari. Dan yang kedua, keamanan. Kita bisa melihat juga apakah di dalam ini ada musuh beliau atau tidak, kan seperti itu. Ada ancaman beliau atau tidak. Selama ini ada tidak yang kemudian kedapatan ada ancaman seperti itu? Selama ini selama saya berada di sini tidak. Tidak ada ya. Oke. Kamar isolasi yang 3 hari itu fasilitasnya atau isinya sama dengan kamar yang tadi? Oke. Bentuknya sama. Ini kan ada informasi juga ya bahwa rutan KPK ini tidak manusiawi. Kami pastikan seluruh hak-haknya kami penuhi, gitu ya, dari kunjungan keluarga, kunjungan penasihat hukum, kunjungan rohani, kunjungan lain-lain yang diperbolehkan sesuai dengan aturan. Dokter misalnya kesehatan? Termasuk dokter kesehatan. Okay. Ya. Kami juga punya klinik, gitu kan. Ada khusus untuk kemudian dokter yang memeriksa para tahanan KPK yang kemudian ada keluar kesehatan misalnya ya. Untuk rekomendasi harus dibawa keluar misalnya ke rumah sakit tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi kesehatan. Oke, jadi bisa tahanan ketika membutuhkan perawatan di luar bisa dilakukan? Bisa. Sepanjang kemudian ada rekomendasi dari dokter rutan KPK. Artinya ada celah bisa jual beli tadi itu? Apa rekomendasi misalnya untuk bisa dirawat di luar? Memang saat ini yang kemudian terjadi kan dugaannya lebih kompleks gitu ya. Dalam pengertian bukan berarti kami menyerah untuk tidak menelusuri lebih jauh ya. Dalam pengertian kita coba bandingkan. Kalau dulu itu kan ada cash and carry gitu ya. Jadi pakai transaksi biasa konvensional misalnya ya. Nah sekarang kan dugaannya makanya kemudian kami kan melibatkan PPATK. Karena via transfer tadi. Betul, untuk menelusuri tadi via transfer perbankannya kami dalami secara menyeluruh gitu ya. Sehingga harapannya tentu nanti hasilnya itu juga evaluasinya akan menyeluruh gitu. Kalau di atas ini apa Mas, di atas kita ini? Oke, ruang seperti ini. Ruang kunjungan juga? Boleh kita lihat ya? Oke. Ada berapa lantai ini? Hanya 2 dan di atas. Ini ruang... Ini waktu pandemi. Oke. Ya, pandemi kan harus pakai. Oh. Iya, dia ada sekatnya. Jadi hanya di sini apa namanya pengunjungnya, di sana tak ada. Oke. CCTV juga ada di sana. Ini juga CCTV. Ini CCTV lebih banyak lagi nih. Itu di bawah ruang olahraganya yang mau kita kunjungin ya. Tempat olahraga.
apa sih barang yang boleh dibawa oleh tahanan di dalam rutan dan yang tidak boleh? Alat komunikasi tidak boleh. Alat komunikasi tidak boleh. Kemudian Logam, benda tajam, itu sudah pasti tidak boleh ya. tajam ya, senpi, narkoba. Oke, itu apa lagi ya? Apa lagi? Jadi yang bisa dimiliki oleh seorang tahanan di dalam rutan KPK apa? Yang boleh ada di dalam selnya? Sebatas makanan, pakaian untuk beliau di dalam, peralatan mandi yang Pribadi gitu ya. Obat-obatan pribadi juga. Obat-obatan pribadi boleh. obat-obatan pun Juga tidak masuk di dalam sel ya, karena kan diatur. Oh, hanya ketika minum saja kita berikan. Kalau misalnya sehari 3 kali, maka pada saatnya diberikan, diserahkan pada petugas, kemudian petugas serahkan, dan pada saat itu juga dilihat apakah diminum atau tidak. Setelah diminum, selesai, baru ditinggalkan. jadi begitu. tidak ada alasan mengatakan tidak minum obat begitu ya? Iya. Kalau misalnya uang boleh dibawa? Tidak boleh. Uang cash tidak boleh. Iya. Karena yang menarik dari temuan Dewas KPK adalah ada penyelundupan uang dan juga alat telekomunikasi. Itu sudah dipastikan uang ya, Mas? Iya, memang dari temuan beberapa sidak kan kemudian ada uang ya, makanya kemudian kan dilakukan penyitaan. Dari Biro Umum dan dari ini kan juga ada sidak rutan, sidak rutan secara rutin. Oke. Dan begitu saya melihat situasinya, saya perkirakan pasti ada barang-barang yang terlarang, gitu, yang terbatas terlarang, ini masuk. Makanya saya perintahkan untuk dilakukan sidak. Tapi diagendakan misalnya sebulan sekali kita harus sidak, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Bahkan lebih sering dari itu, saya perintahkan ke Karutan. Oke. Dalam sidak itu sering ditemukan barang-barang yang tadi terlarang itu? Ya. Sering? Ya ada pasti, ada. Jadi Paling banyak apa Pak yang biasa ditemukan? Yang pernah terjadi yang seperti disampaikan Pak Ali tadi, Pak Ali Fikri, dan itu faktual. Uang, handphone? Iya, seperti itu. Jadi di balik ini sudah ruang tahanan. Bang. Boleh ngintip nggak sih? Boleh, silakan. Di balik ini sudah ruang tahanan. Bang. Boleh ngintip nggak sih? Boleh, silakan. Ruang tahanan wanita Jadi kalau ini disebut. Ini barang-barang apa ini? Untuk apa? Barang-barang
Jadi bagian di lemari dalam tidak ada lemari ya bukan? Pakainya ini? Pakainya box besar ini. Jadi baju ataupun buku, berkas-berkas mungkin apa namanya terkait persidangannya. Jadi kalau baru masuk baru dititipkan di sini, mereka dapat ini. Box besar, box kecil. Terus kemudian perlengkapan mandi ini gratis juga? Iya diberikan. Baik. Dan itu ada bantal, itu yang gratis juga ya dari sini, selimut, sandal, termasuk kasur. Ini kasurnya? Oke. Yuk kita lihat. Ini matras ya. Hasil penyelidikan itu soal bayar-membayar untuk selundupkan uang, untuk selundupkan handphone begitu. Itu bagaimana itu bisa terjadi gitu? Artinya ini kan tidak mungkin hanya satu orang petugas bisa melakukan itu semua. Iya, kami sudah melakukan 5 hal. Oke. Yang pertama dilimpahkan pada proses penindakan ya oleh KPK sendiri gitu ya di bagian penyelidikan. Di sini kegiatannya tentu kami akan mengundang berbagai pihak gitu ya, pengumpulan bahan, informasi dan data untuk mendalami dugaan peristiwa pidana dan menemukan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Gitu ya. Baik itu nanti apakah dugaan suap, gratifikasi atau pemerasan gitu ya. Yang kedua etik. Ya, etik juga Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan. Yang ketiga disiplin pegawai. Saat ini kami pastikan juga sudah melakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Ya. Yang keempat kami juga membebas tugaskan seluruh petugas yang ada di rutan ini diganti kemudian dengan petugas yang lain dengan harapannya tentu untuk memudahkan proses tadi itu gitu ya, tidak terganggu ketika nanti dia ditempatkan di unit tertentu gitu ya. Yang kelima, kami lakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahkan kemarin kan kami segera nanti akan membentuk tim khusus gitu kan. Betul. Ada juga kita kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Kemudian ya dari Ditjenpasnya. Kemudian dalam proses penyelidikan tadi kerjasama dengan PPATK untuk menelusuri transaksi perbankan. Gitu. Yang tadi dinonaktifkan atau dinonjobkan mereka itu yang bekerja dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Ya, itu kan kemarin temuan sementara kan begitu ya. Berarti yang dinonjobkan tidak hanya yang di Merah Putih saja. Dari keempat rutan. Iya, karena memang sistemnya kan rolling. Iya, sistemnya rolling. Karutan waktu Desember 2021 sampai Maret 2022 itu sama dengan karutan yang sekarang? Berbeda. Artinya karutan yang pada saat itu bertugas itu juga di saat ini masih ada di sini atau tidak? Sudah tidak ada di sini. Tapi ia juga diperiksa. Iya, pasti nanti kan keseluruhan kan. Dari kurun waktu itu kemudian keseluruhan. Ketika kemudian sudah dipindah dari KPK dalam rangka untuk kebutuhan keterangan oleh penyidik pun pasti kemudian kami juga undang dan kami panggil gitu. Komentar yang muncul di luar kasus ini terjadi karena para pegawai KPK kehilangan figur berintegritas dari pimpinan. Apa tanggapan Anda soal itu? Jadi begini ya, kalau kemudian pendapat gitu ya, ataupun opini yang dikeluarkan oleh pihak tertentu, ya kita hargai bahwa itu adalah sebuah pendapat. Tetapi yang pasti bahwa ketika kami melakukan 5 hal tadi dalam rangka untuk menjaga marwah KPK secara kelembagaan dan juga menjaga integritas seluruh insan KPK. Gitu, sanksinya apa nanti kalau misalnya sudah ketahuan pemecatan? Kan tadi ada 3 ya, pidana, etik, disiplin pegawai. Dan 3-tiganya dilakukan. Ini yang sedang proses. Iya, sedang proses. Kalau kemudian terbukti ya pasti kemudian kami lakukan penindakan dan bisa berjalan beriringan ya antara ini etik dan juga pidananya. Baik. Sekali lagi tentu publik menunggu terus karena ini sesuatu yang mengejutkan publik. Ada dugaan rasuah di rumah anti rasuah begitu. Tentu keterbukaan KPK ditunggu dan dinantikan nantinya. Terima kasih Pak Yonatan. Pak Yonatan adalah Kepala Biro Umum KPK. Juga Mas Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan. Juga Mas Agung ya. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di dulu. Terima kasih juga sudah diajak kita berjalan-jalan melihat gedung KPK. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Mas. Kalau mengokupasi ruangan kok banyak sekali uangnya. Kalau itu aja balikannya
is too much ya, too expensive gitu loh perkiraan saya gitu. Ada kecurigaan apa dari Anda yang mungkin terjadi di dalam sana sampai menghasilkan 4 miliar itu? Pungutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan di rutan KPK sejumlah 4M. Kami akan membagi 2 klaster tindak pidana korupsi. Tadi sudah dilakukan penyelidikan. Ada klaster insan KPK lainnya yang diduga melanggar disiplin. Ramai saudara soal pungli di rutan Gedung Merah Putih KPK. Apa yang terjadi? Kenapa kemudian atau apa yang bisa mendorong hal ini terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan setelah peristiwa ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Sitomorang. Pak Saud, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Saud. Ya, sama-sama Mbak Niluh. Terima kasih. Pak Saud, terkejut tidak dengan kejadian ini? Ya enggak lah, kok terkejut. Karena kan kita udah bayangkan ini dengan undang-undang baru KPK akan begitu. Apa yang menjadi celahnya di situ? Ya kan dengan undang-undang baru itu kan semuanya berubah. Value-nya berubah, nilai-nilainya berubah, diubah, dan kemudian cara melaksanakan nilai-nilai itu juga berubah. Dan Dewasnya sendiri kalau saya lihat nggak begitu familiar dengan nilai yang mereka buat sendiri. Kalau dulu kan nilainya itu RI KPK. R-nya religious, integrity, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Itu religiusnya dibuang, religiusnya dibuang, diganti dengan is KPK, I-nya jadi integrity, S-nya sinergi, kepemimpinan. Nilai-nilai itu dijabarkan, apa itu integrity. Nanti kemudian perilaku orang dilihat, apa yang dilanggar dari nilai-nilai itu. Gitu. Jadi Anda mau bilang bahwa saat ini pimpinan KPK maupun di Dewas KPK tidak ada sisi integritas itu yang bisa dicontoh oleh bawahan? Ya tidak hanya integritas saja, mereka nggak sinergi kan. Masa sih integritas bocorin rahasia gitu ya. Nah, terus kemudian masa sih mencat-mencat orang berintegritas, kepemimpinannya apa begitu leadershipnya. Terus kemudian profesional apa begitu profesional. Yang namanya profesional kan terbuka. Nggak ada, Anda harus di check and balance. Anda tidak boleh konflik of interest. Terus kan kalau bicara keadilan apalagi gitu. Pak Saud, kalau misalnya Dewas bekerja dan kemudian menemukan hal ini, apakah itu tidak bisa kita pandang positif bahwa memang Dewas bekerja ingin membereskan begitu hal-hal yang tidak baik di pegawai KPK? Dewas ini pun saya lihat itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dia bilang dia proaktif ke bawah. Kami yang nemukan gitu. Tapi yang kemudian pimpinannya nunggu sampai 16 entitas dulu yang lapor baru ada follow up gitu. Sebenarnya kan dia harus proaktif di mana saja. Tapi Pak Saud, kalau dalam melihat kasus ini, dalam pandangan Anda, mungkinkah ini dilakukan hanya orang per orang, sipir tertentu saja atau penjaga tertentu saja, atau jangan-jangan ini terstruktur dari atas ke bawah? Kalau kemarin melihat cerita itu kan katanya melibatkan beberapa orang, berarti udah sistemik gitu, melibat satu case ini melibatkan beberapa orang. Dan beberapa orang berarti kan masing-masing punya pekerjaan kan. Cuman kan saya kembali bertanya, ini sebenarnya dalam rangka mengokupasi ruangan atau apa gitu. Kalau mengokupasi ruangan kok banyak sekali uangnya. Kalau itu aja balikannya is too much ya, too expensive gitu loh perkiraan saya gitu. Ada kecurigaan apa dari Anda yang mungkin terjadi di dalam sana sampai menghasilkan 4 miliar itu? Ya saya hanya bisa menganalisis, tidak menuduh. Analisis boleh salah. Saya khawatirin ada kaitannya dengan bisnis proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi umpamanya bisa jadi mungkin kita nggak tahu ya bentuknya apa, tapi ada konflik of interest lah di situ. Kan kalau kita bicara bisnis proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu kan di situ ada saksi-saksi, ada terdakwa, ada lawyernya, ya kan, ada yang berpotensi justice collaborator, ada yang kemudian sanksi yang bisa memberatkan, sanksi yang meringankan, terus kemudian bagaimana flow informasi itu mengalir dari satu ke lain ke yang lain. Umpamanya bisa jadi setiap pembicaraan itu seperti apa, yang sehingga si A yang nggak boleh ketemu sama si B nggak boleh ketemu si C, dan seterusnya. Nah itu yang perlu didalami. Bisnis proses apa yang bisa terganggu atau terancam kerahasiaan yang terlebih.
dan informasi yang keluar terlebih gitu ya. Ini yang mungkin kita perlu dalami lagi, tidak hanya sekedar jadi sebuah sebuah HP begitu. Itu juga nggak common sense banget menurut saya. Kalaupun hanya sekedar occupy ruangan atau mengisi ruangan, itu sebenarnya kan bisa dipantau dari kamera yang menurut saya nggak perlu lama sampai kayak gini. Jangan-jangan ini sudah terjadi beberapa tahun ke belakang bisa jadi. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pimpinan KPK sekarang di situasi ini? Ya, ini kan saya pikir mereka harus bertanggung jawab semua pasti ya. Itu kan mereka kolektif kolegial. Jadi sekali lagi harapan kita ya pimpinan yang mereka harus merevaluasi ini secara tuntas. Tapi saya sedikit skeptik itu nggak mungkin sebelum nanti undang-undang KPK lama dikembalikan lagi. Baik. Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Pak Saud, sehat selalu. Om Swastiastu. Kalau dugaannya bahwa bukan hanya orang-orang di bawah ini dan ada pihak misalnya middle sampai ke up, yaitu kalau misalnya diperiksa langsung oleh KPK, apa itu tidak konflik kepentingan? Jangan-jangan nanti malah memperbesar kemungkinan tidak terungkapnya pihak-pihak yang harusnya paling bertanggung jawab. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa terjadinya pungli di rutan KPK karena hilangnya sosok berintegritas dari pimpinan KPK. Apakah kemudian perlu dilakukan reformasi di tubuh pimpinan KPK atau di KPK sendiri begitu? Setelah kasus ini kita perbincangkan hal ini bersama dengan Lalola Ister, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mbak Lola, terima kasih sudah bersama Niluh. Jadi ICW mencurigai tidak hanya mungkin dua perkara itu saja, menyelundupkan uang dan handphone. Iya, kalau sampai ada bukti sebaliknya ya kita perlu menduga bahwa itu lebih dari sekedar handphone atau misalnya uang gitu ya, karena itu nilai yang cukup besar dan tentu tanggung jawabnya juga bisa ditarik sampai ke pimpinan gitu, karena memang meskipun kesannya agak jauh gitu ya, karena ini kesannya mungkin hanya sipirnya, hanya kepala rutan misalnya. Tapi biar bagaimanapun kan fungsi pengawasan itu dia melekat juga pada atasannya langsung ataupun yang paling atas dari lembaga itu. Tapi apakah kita harus menyalahkan pimpinan KPK saja misalnya dalam kasus ini? Tentu tidak hanya pimpinan KPK, tapi kembali lagi karena ini domainnya ada di bawah kelembagaan KPK gitu ya, jadi ya otomatis dia akan terbawa gitu. Sebetulnya jadi sumir juga karena pimpinannya juga adalah figur yang problematik gitu. Jadi di satu sisi kita berharap ada perbaikan, tapi di sisi lain juga kita harus dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa pimpinan KPK itu juga bermasalah. Gitu. Anda pesimis? Bisa dibilang demikian, karena kalau misalnya mau dibuktikan sebaliknya ya kasus ini seperti yang saya bilang tadi, ini kan sudah dugaan tindak pidana sebetulnya. Dugaan tindak pidananya bukan main-main juga, korupsi gitu ya. Kalaupun dia dalam bentuk pemerasan misalnya, itu juga dilakukan oleh pegawai publik yang tetap masih jadi domainnya Undang-Undang Tipikor. Sehingga dalam konteks itu harusnya ini tetap diproses dalam penanganan perkara pidana gitu, dan itu harus dilakukan oleh penegak hukum lain, jangan oleh KPK gitu. KPK silakan proses etiknya. Tapi jangan berhenti di situ, itu pertama. Kedua, silakan langsung sampaikan hasil pemeriksaan itu dan minta agar penegak hukum lain itu memproses secara pidana. Kalau dugaannya bahwa bukan hanya orang-orang di bawah ini dan ada pihak misalnya middle sampai ke up, yaitu kalau misalnya diperiksa langsung oleh KPK, apa itu tidak konflik kepentingan? Jangan-jangan nanti malah memperbesar kemungkinan tidak terungkapnya pihak-pihak yang harusnya paling bertanggung jawab. Kalau ICW menyebut bahwa figur berintegritas dari pimpinan KPK itu tidak ada, apakah artinya harus ada reformasi begitu di dalam tubuh pimpinan KPK atau bagaimana? Sebetulnya reformasi itu pertama, salah satu syarat utamanya itu adanya regulasi yang kuat ya. Sayangnya itu juga yang hilang dari KPK. Setelah revisi Undang-Undang KPK 19/2019 itu kan betul-betul terlihat bagaimana KPK itu declining ya performa kerjanya, terutama dalam hal penindakan. Mampu nggak Presiden dalam sisa waktunya sekarang ini itu kemudian mengeluarkan perpu gitu ya untuk mengembalikan Undang-Undang KPK yang dulu. Kalau nggak, kita akan berhadapan dengan KPK yang seperti sekarang ya, memang secara desainnya. Siapa pimpinannya nanti? Betul. Baik, Lalola Ister, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW). Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Mbak Lola. Terima kasih Mbak Niluh.
Ini bukan sesuatu yang baru, cuman baru karena Dewas berani mengumumkan itu kepada publik. Oleh karena itu sekali lagi KPK harus membersihkan dulu dirinya, baru kemudian bisa melakukan hal-hal di luar. Bukan hanya zaman Pak Firly, zaman Samad malah. Menurut saya hal-hal ini ditutupi oleh zaman Samad. Komisi Pemberantasan Korupsi tak henti jadi sorotan. Belum selesai kasus dugaan kebocoran informasi penyelidikan korupsi di Kementerian ESDM yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri, muncul kasus baru. Dewan Pengawas KPK temukan pungutan liar di rumah tahanan KPK senilai 4 miliar rupiah. Pungli bernilai fantastis ini dikumpulkan hanya dalam waktu 4 bulan saja, dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Namun KPK menduga pungli sudah terjadi sejak lama di rutan KPK. Ada yang kemudian kasus-kasus transaksi lainnya yang mungkin cash dan yang diduga terjadi jauh sebelum tahun lalu. Terungkapnya pungli di rutan KPK makin menambah daftar skandal yang pernah menghinggapi insan KPK. Sebelumnya, mantan Mensos Idrus Marham pernah ketahuan menyuap pengawal tahanan sebesar Rp300.000 demi longgarkan pengawasan saat Idrus berobat keluar rutan. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Teguh P. Nugroho, yang waktu itu mendapati Idrus melenggang bebas tanpa pengawalan ketat di sekitar Rumah Sakit MMC Jakarta. Pengawal tahanan KPK berinisial M akhirnya dinyatakan bersalah dan dipecat dengan tidak hormat. Kemudian Wakil Ketua KPK 2019 Lili Pintauli ketahuan menerima gratifikasi berupa fasilitas mewah menonton MotoGP Mandalika serta penginapan di Nusa Tenggara Barat senilai total Rp90 juta. Lili sempat menggunakan fasilitas tersebut dan mengajak serta 11 orang lainnya. Namun sidang etik terhadap Lili tak sempat dilakukan lantaran Lili keburu mengundurkan diri dari KPK. Selanjutnya, bekas penyidik KPK Stefanus Robin bekerjasama dengan pengacaranya Maskur Husain. Robin menerima suap senilai lebih dari 11 miliar rupiah dari sejumlah kepala daerah dan pengusaha yang berperkara di KPK. Akibat ulahnya merusak citra KPK, Robin mendekam 11 tahun di penjara dan wajib membayar uang pengganti senilai 2 miliar rupiah. Merawat kepercayaan publik bukanlah hal mudah. Di tengah keterpurukan KPK dalam menjaga marwah, dukungan dari masyarakat dan pemerintah, menjaga KPK tetap berjalan di rel kebenaran menjadi penting agar ke depan lembaga anti rasuah ini tak lagi berulah. Integritas harusnya tak bisa dibeli bagi yang tak mampu memiliki. Namun ironi, mereka yang berada di dalam institusi pemberantas korupsi tak tahan godaan hingga menggadai integritas. Ini harus jadi titik balik, evaluasi tak hanya pada diri pegawai, namun juga pimpinan. Sukseskan pemilu 2024 dan ikuti perkembangan informasinya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.